Langkah Prabowo Subianto memanggil calon menteri sebelum resmi dilantik merupakan hal yang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Prabowo dinilai ingin tancap gas begitu dilantik pada 20 Oktober mendatang. Benarkah Prabowo ingin publik menilai menterinya sebelum kabinet dibentuk? Berikut ulasannya. Hari Senin 14 Oktober 2024, kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan tampak ramai. Hari itu para calon menteri diundang oleh calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah ketua umum parpol tampak berdatangan, di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Sementara itu dari kalangan tokoh, ada Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mukti. Ia mengonfirmasi bakal mengisi posisi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri. Tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tampak juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar mengaku tak menyangka dihubungi Prabowo untuk hadir ke Kartanegara. Nasaruddin menyebutkan ia diminta Prabowo untuk membantu kepemimpinan Prabowo. Namun, Nasaruddin enggan menyampaikan posisi yang ditawarkan di Kementerian Prabowo. Ya, saya betul-betul sangat surprise ya kan. Saya nggak nyangka dan saya kaget dan saya nggak pernah membayangkan ya. Saya baru pulang juga dari ada MOU dengan Grand Sheikh Al-Azhar Mesir kemarin yang baru pulang. Tiba-tiba saya dapat undangan dari Presiden terpilih Pak Prabowo. Ya, saya diminta untuk membantu beliau ya untuk kepemimpinan beliau yang akan datang ya. Membantu di bidang apa Pak? Kira-kira Pak? Jadi menteri apa Pak? Spesifiknya bahas apa Pak? Pak Kiai tadi dapat agama atau apa Pak? Iya, saya kira tidak jauh dari keseharian saya ya. Bagaimana supaya kita ini ya nantilah beliau yang akan menjelaskan ya. Tetapi alhamdulillah saya merasa I feel I'm nothing ya. Tapi kok kenapa saya juga ikut dipanggil? Nggak pernah nyangka, nggak pernah bayangkan. Saya hanya bekerja secara profesional di bidang saya di Istiqlal dan di perguruan tinggi sebagai dosen dan menghadiri pertemuan-pertemuan keagamaan internasional ya. Nah, akhirnya saya diharapkan bergabung juga untuk membantu Bapak nanti pada periode akan datang. Jam berapa tadi mendapatkan pemberitahuan Pak untuk datang? Ya, saya tadi jam habis buka puasa ya jam 6. Saya sedang buka puasa, Pak. Bisa dipanggil Bapak, ya udah. Cara Prabowo memanggil calon menteri sebelum dilantik menjadi presiden ini berbeda dengan presiden sebelumnya. Pengamat politik Muhammad Kodari melihat langkah ini bisa dilakukan Prabowo karena memiliki waktu yang panjang setelah dinyatakan terpilih sebagai presiden. Selain itu, Prabowo juga ingin melakukan tancap gas begitu dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober mendatang. Pertama-tama tentu Pak Prabowo punya beberapa kelebihan atau keleluasaan ya dibandingkan dengan mungkin presiden-presiden sebelumnya. Pertama, beliau kan terpilihnya udah lama tuh bulan Februari dan sudah final pada bulan April dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi punya waktu cukup lama untuk menimbang-nimbang nama-nama dan ya sebetulnya kalau kita dengar ya dari kanan dan kiri dan juga tadi ada beberapa pernyataan mereka-mereka yang dipanggil oleh Pak Prabowo, sebetulnya hari ini kan cuma displaynya saja ini. Ini cuma panggung depannya saja, ini catwalknya saja ini. Karena sesungguhnya nama-nama tersebut sudah tahu, sudah dipanggil dan sudah diminta menandatangani surat
pernyataan integritas dari beberapa hari sebelumnya. Nah, yang kedua memang pemerintahan Pak Prabowo ini kan notabene adalah keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi karena ini merupakan keberlanjutan, proses transisinya sudah dibantu secara besar-besaran oleh Pak Jokowi. Jadi harapannya begitu dilantik, besok itu sudah langsung tancap gas, tidak menghabiskan waktu lagi untuk spekulasi mengenai susunan menteri, susunan kabinet, nama-nama, tetapi sudah bisa langsung bekerja gitu. Selain itu juga dengan dipampangnya para calon menteri ini untuk mengantisipasi agar jika ada calon menteri yang bermasalah akan bisa dikoreksi secepatnya. Pertama ini bukan audisi lagi ya. Kalau audisi itu kan masih dites, lalu kemudian kira-kira akan dipilih atau tidak, lolos atau tidak. Kalau saya ini bukan audisi, ini ya display ini catwalk-nya ini ya. Makanya tadi kan dijelaskan bahwa para calon itu diminta berjalan dari Jalan Sriwijaya. Iya. Itu kan supaya teman-teman wartawan tuh bisa lihat orangnya siapa, jelas. Iya. Kamera bisa mantengin kan begitu kan, itu catwalk itu. Ini catwalk Pak Prabowo ini, catwalk politiknya Pak Prabowo ini untuk mendisplay nama-nama yang dicalonkan sebagai menteri. Dicalonkan bukan dalam pengertian mereka masih ada kemungkinan dipilih atau tidak ya, tapi mereka ini sudah dipilih, sudah tanda tangan surat integritas dan nanti tinggal dilantik pada tanggal 20 atau 21, tanggal 21 Oktober yang akan datang. Nah, hemat saya nama-nama ini ditampilkan selain sebagai perkenalan kepada masyarakat Indonesia, sebetulnya juga untuk mengantisipasi kalau ada isu-isu atau ada masalah-masalah tertentu yang belum diketahui. Kita ingat misalnya pernah ada kejadian Archandra Tahar ya, menteri yang notabene masih punya masalah soal kewarganegaraan. Nah, mungkin kalau diumumkan hari ini diumumkan besok dilantik, itu waktu bagi masyarakat untuk memberikan informasi itu masih sangat terbatas. Tapi bayangkan sekarang hampir 1 minggu loh sebelum dilantik. Jadi saya kira yang dicalonkan ini nanti nggak mungkin lagi nggak ada masalah yang nggak muncul gitu. Jadi kalau mereka punya masalah pasti akan muncul nih ya. Kita nggak tahu, tentu kita tidak berharap ya ada menteri yang bermasalah. Tapi kalau ada menteri yang bermasalah ini pasti persoalannya akan segera muncul dan laporannya datang ke meja Pak Prabowo gitu. Sehingga kemudian kalau memang masih perlu diganti ya segera diganti supaya jangan terlanjur masuk ke dalam lalu jadi kontroversi. Yang kedua ya kalau misalnya nanti bermasalah dan nggak bisa dilanjutkan, masih punya waktu yang cukup leluasa untuk mencari penggantinya, Zilvia. Dalam 2 hari pemanggilan, tampak jumlah menteri dan calon menteri sangat banyak. Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengakui bahwa jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran akan lebih besar dari era Presiden Jokowi. Terkait jumlah, biar nanti Pak Prabowo langsung atau Pak Dasko yang menyampaikan ya. Memang jumlahnya melebihi dari jumlah kabinet sebelumnya di era Pak Jokowi. Itu sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri bahwa Indonesia ini negara yang besar dan Prabowo ingin semua elemen komponen bangsa terlibat aktif membangun bangsa sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan memang dibutuhkan kabinet yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Di hari kedua atau hari Selasa, pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri ada yang mengejutkan ketika politisi PDIP Pramono Anung mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kartanegara 4, Jakarta Selatan. Belum ada keterangan dalam kapasitas apa calon gubernur Jakarta ini juga diundang ke kediaman Prabowo. Kedatangan Pramono lantas dikaitkan dengan kemungkinan PDIP bergabung di kabinet. Namun pengamat politik Muhammad Kodari tidak melihat adanya kemungkinan PDIP masuk kabinet karena belum terjadinya pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya realitanya kan sampai hari ini juga kita belum melihat, belum menyaksikan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati toh, Silvia. Saya kira kalau mau bicara PDI masuk atau tidak, kita harus lihat dulu ada pertemuan Prabowo dan Megawati begitu. Jadi kalau kita bicara susunan kabinet itu kan langkah berikutnya dari kesepakatan politik yang dibangun antara Prabowo dengan Megawati. Tapi nyatakan sampai hari ini kan nyatanya belum terjadi pertemuan juga gitu. Dari peristiwa hari ini saya memang udah punya ya 1-2 indikasi ya yang
yang mungkin bisa dibaca bahwa itu PDI Perjuangan ada kemungkinan tidak masuk ke dalam kabinet. Tetapi menurut saya sih sebetulnya kalau bicara PDI Perjuangan, mungkin kita harus agak bersabar menunggu awal tahun depan sampai dengan Munas atau Kongres PDI Perjuangan, di mana keputusan-keputusan besar PDI Perjuangan itu untuk 5 tahun ke depan akan diambil dan diputuskan. Begitu, Silvia. Dari 2 hari pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri, memang tidak terlihat representasi dari PDIP, Partai Nasdem, dan PKS. Kendati begitu, Partai Nasdem dan PKS sudah menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.